kan nggak kayaknya itu banyak banget. Jadi pertanyaan mereka itu lucu. Kak, kemeja itu boleh ada kancingnya enggak? Boleh. Ada mata untuk melihat, ada pikiran untuk belajar. Selamat datang di Watch and Learn, tempat kita bongkar hal-hal yang seru dan menarik yang mungkin sering kita lihat namun jarang kita pahami. Bersama aku, Sobohul Ramadan, dan di episode kali ini terasa sangat spesial. Karena apa? Di episode kali ini adalah episode perdana sekaligus episode pembuka yang mana program podcast kita pertama yaitu Watch and Learn. Nah, di episode hari ini kita akan langsung membedah topik yang pastinya sangat seru banget nih dan pasti kita sering dengar di kalangan mahasiswa, yaitu seputar organisasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih pentingnya organisasi dan apa saja sih yang dapat kita pahami atau bisa kita dapat dari seputar organisasi itu. Nah, tanpa berlama-lama, di episode kali ini kita akan mengundang salah satu tamu yang sangat spesial ya, dan sudah bisa kita bilang salah satu organisatoris yang sangat aktif ya. Nah, mari kita sambut. Di samping saya sudah ada Kak Rike Diana Putri. Nah, halo Kak Rike, selamat malam. Selamat datang di program kita. Nah, boleh kita perkenalan dulu nih Kak. Kakak ini namanya siapa? Sekarang kuliah di prodi apa, di mana, dan kesibukannya akhir-akhir ini apa? Baik. Terima kasih teman-teman ya untuk waktunya. Jadi perkenalkan, saya Rike Diana Putri dari Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Kok jurusannya pasti sama teman-teman, sama moderator juga ya, sama komunikasi penyiaran Islam, cuma semesternya di atasnya masih. Jadi aku itu semester 6 komunikasi penyiaran Islam, fakultasnya Usuluddin Adat dan Dakwah. Oke, sekarang kakak untuk kesibukannya selain kuliah ada yang lain nggak Kak? Kesibukannya selain kuliah untuk hari ini nggak ada, karena habis aja resign dari kerjanya. Jadi sekarang lebih fokus ke mau KKN. Jadi aku lebih mau fokus ke KKN dulu. Oke, untuk sebelumnya berarti pernah bekerja ya Kak? Pernah. Oke, nah gini Kak, kan kita kali ini akan membahas seputar organisasi ya kan. Nah, dan dengar-dengar kakak ini kan juga pernah aktif di beberapa organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus juga kan selama perkuliahan ini. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita lebih jauh mengetahui kakak mengikuti organisasi apa saja, boleh tahu nggak Kak, apa sih yang membuat kakak itu tertarik untuk mengikuti organisasi selama di perkuliahan ini gitu? Jadi kenapa aku tertarik untuk mau ikut organisasi, karena nyapa toh biasanya ki kan teman-teman nyapa toh mau organisasi kan ngono toh. Kuliah kan biasanya kayak gitu. Tapi kan setiap orang itu punya karakteristik yang berbeda. Jadi kenapa aku pengen ikut organisasi itu di sisi lainnya? Karena kita fokus ke satu top itu rasanya kurang pas kalau nggak disandingin dengan hal-hal yang membuat kita itu senang akan satu hal itu gitu loh. Jadi karena kuliah mikirku dulu ya pas awal-awal banget pas maba itu aku nyawang panitia piye ya carane ben iso koyo ngono-ngono loh. Jadi kan inspirasi pertamaku itu di kayak panitia gitu pas awal masuk ke UIN 1. Nah, untuk sebelumnya itu juga pernah, cuma pas SMP aja, pas MTS. Jadi pas MTS itu aku dulu kalau ada pondokku itu dulu masuknya IPPNU. Jadi di pondok itu OSIS itu sama dengan IPPNU, jadi satu gitu loh. Nah dulu itu sempat juga jadi koordinator infodata. Terus itu pas MTS. Terus pas SMA itu nggak ada, soalnya pas itu tuh lebih fokus ke yang lama. Jadi kan aku berhubung SMA-nya nggak di situ, jadi sulit untuk masuk gitu. Nah, terus akhirnya tak kembangkan lagi di perkuliahan ini gitu. Jadi pas semester awal aku coba untuk bagaimana sih caranya ben iso seperti teman-teman yang
dampingi kita PB apa gitu loh itu. Terus akhirnya masuk KPI kan, akhirnya kan masuk ke KPI ya. Terus di situ itu ada oprek pertama kali banget, itu oprek HMPS. Nah, aku coba apply ke HMPS itu, alhamdulillah masuk ya wes. Terus kita berkembang belajar di situ, itu awal banget. Nah, dulu berarti itu kakak pertama kali masuk di organisasi di lingkungan universitas itu kan di prodi ya. Nah, dulu itu waktu pertama kali masuk di organisasi di kancah prodi itu posisinya sebagai apa? Pertama kali itu masuk itu di divisi PPO namanya. Kalau di HMPS KPI itu penelitian dan pengembangan organisasi. Itu awal mula masuknya. Nah, di sana itu kita bertanggung jawab akan apa, Kak? Yang membuat sampean akhirnya itu menjadi tahu dan belajar kalau oh gini ternyata. Dalam sebuah organisasi itu kan masih banyak plus minusnya. Jadi di situ itu, tapi aku ngambilnya sisi positifnya. Jadi sisi positifnya itu termasuk banyak banget ya. Jadi pas aku udah masuk di satu divisi ya, di satu organisasi gitu. Nah, kita akan bertemu banyak orang, dan banyak orang itu kan punya latar belakang yang berbeda. Jadi misalnya aku ketemu sama si namanya A contoh. Nah, kalau dari A itu kan kita kan bisa sharing-sharing. Nah, yang akhirnya oh lah gitu toh. Nah, si A ini kemudian dia punya kebetulan punya latar belakang apa gitu yang aku suka misalnya. Nah, akhirnya kan kita bisa sharing-sharing. Oh, gini. Kak, sharing-sharing itu menambah kayak menambah apa sih aku nggak ngerti jadi ngerti kayak gitu. Terus juga misalnya malah aku itu bisa tahu sesuatu saya nggak tahu ya, yang pertama itu. Terus yang kedua itu kayak aku itu bisa masuk deh sesuatu misalnya kayak organisasi lain itu dibantu teman-teman gitu loh, teman-teman sih deket-deketku. Jadi dari situ itu kita punya relasi sih benar-benar dia memang punya branding di yang lainnya gitu. Kalau yang paling sampean dapat ketika tadi di PPO ya Kak, terutama itu di penelitian dan pengembangan organisasi. Nah, itu di divisi pengembangan organisasi itu apa sih yang paling kakak mungkin dapat dan sampai sekarang masih kakak gunakan dari situ, pengalaman pertama di situ? Pengalaman itu. Nah, yang sampai saat ini tak gunain itu evaluasi. Soalnya evaluasi itu sangat penting banget ya teman-teman. Jadi pas dari situ itu kita memang pas masuk itu nol. Soalnya kita belum tahu loh orang-orangnya seperti apa, kan kita malah mengetahui sifat-sifat teman-teman yang banyak banget ya. Nah dari situ kita malah tahu apa sih evaluasi untuk kedepannya. Misal kita masuk ke organisasi yang lebih di atasnya lagi. Nah jadi kita harus punya evaluasi dari organisasi sebelumnya. Evaluasi itu saya terus gunakan. Oh misalnya ngadepi wong sing emosian misalnya, itu kayak gini caranya. Oh misalnya kita ngadepin orang yang kekeh dengan pendiriannya, egois dengan pendiriannya gitu ya. Itu caranya gini loh. Soalnya kita udah punya pengalaman yang kemarin gitu. Jadi evaluasi sih paling penting. Nah ini nih kan aku pernah dengar toh Kak, kalau kakak pernah menjabat menjadi ketua HMPS itu setelah menjadi anggota di awal selama 1 periode. Setelah itu di periode kedua kakak naik menjadi ketua umum HMPS Prodi KPI. Nah itu gimana sih Kak awal mulanya sampai kakak akhirnya bisa naik menjadi ketua umum? Nah dan lalu apa yang kakak dapat dan paling berkesan selama menjabat sebagai ketua umum itu? Oke. Nah jadi kenapa kok aku bisa menjabat jadi ketua umumnya? Itu tuh awalnya masih bimbang banget kan. Jadi kayak iya enggak ya ngono loh. Nah tapi misal kita nggak ambil itu eman banget, karena kita udah punya potensi dan kita mau mengembangkan lagi, dan juga kita juga mau mengupgrade teman-teman gini
jadinya ya kan ada evaluasi itu tadi yang kita gunain positifnya di pengembangan selanjutnya. Jadi itu kayak pertama aja jadi bingung juga gak gitu, terus akhirnya kayak sing gara aku yes masuk aja gitu tuh. Ini ya itu karena aku memang suka kayak masuk organisasi itu suka banget kan. Ikut apapun itu suka kayak gitu loh. Jadinya kayak sesuatu, kalian ngerti gak sih rasanya kayak sesuatu sing disenengi terus wes kita dapatkan gitu loh. Kayak gitu sih. Kan yang jelas itu berat ya kak, mesti sampean kan berpikir kayak waduh ini naik jadi ketua ini, maksudnya jadi pimpinan ini yang harus kita ngurusi beberapa anggota banyak di bawahnya. Nah, mestinya kan ada pemikiran sing kayak gitu, sing akhirnya sampean bener-bener akhirnya tekad tenan ya wes lah tak enggak gitu. Apa ada enggak? Apa ya, sebenarnya ini pas itu kan banyak banget sih nggak suka sama aku. Ya namanya orang ya kan ada sing banyak sing suka, banyak sing nggak suka juga. Pas itu tuh ya banyak juga sih nggak suka gitu loh. Tapi aku mau membuktikan loh apa sing nggak mau seneng iki apa ngono loh. Jadi kayak sing nggak mau seneng iki apa kan aku orangnya udah banget nggak seneng ya wes, tapi pengen membuktikan bahwa diri seakanya sih nggak seneng karo aku tetap iso mengembangkan potensi diriku sendiri. Upgrade terus. Jadi aku bodo amat sama orang-orang. Sebenarnya banyak juga yang suka, tapi yang nggak suka juga banyak kan, imbang. Iya. Nah, pengalaman apa sing paling berkesan selama sampean itu menjabat sebagai ketua umum di HMPS 1? Aku ngerasain bener-bener apa ya, namanya ngurusi orang banyak ya. Jadi kayak capek sih iya, tapi juga ada beberapa sing marahi aku. Itu seneng itu karena apa? Aku itu bisa kenal sama KPI yang lainnya. Aku bisa dekat sama teman-teman KPI luar HMPS, jejaring di luar UIN 1 gitu. Bener banget. Jadi misal ya sampai sekarang, misal aku di Surabaya, itu aku bisa calling teman-teman KPI di Surabaya. Terus misalnya aku di Kediri, itu aku bisa calling teman-temanku yang di Kediri gitu. Jadi kayak relasinya kita tuh banyak. Jadi misalnya kita introvert ya, kalian sing introvert ya, saranin kalian harus berani ambil langkah untuk keluar dari zona introvert kalian. Soalnya jejaring itu sepenting itu gitu loh. Relasi. Menurutku. Tapi ya kan bagaimana kita mengelola relasinya kita sendiri. Biasanya kita cuma kenal banyak orang, tapi baru ngono ya wes paling save-savean gini-gini gitu. Tapi ayo kembangin, mumpung kita punya banyak relasi gitu loh. Nah, jadi kembangin aja. Oke. Nah, selain dari pengalaman di organisasi di HMPS, ada yang lain yang mungkin juga pernah kakak ikut enggak? Selain internal, kalau internal aku fokusnya di prodi aja. Tapi kalau eksternal tuh ada. Oke. Eksternal ada juga. Kakak kalau ikut di eksternal mulai dari kapan kak berarti? Kalau eksternal itu aku malah duluan ya. Eksternalnya aku itu mulai semester 1 akhir. Semester 1 itu semester 1 akhir itu aku mulai kenal organisasi eksternal. Itu pertama. Terus aku bisa, kan aku suka sesuatu tentang kayak ekologi, terus keperempuanan kayak gitu. Jadi pertama itu pas semester 1 akhir itu aku mulai masuk ke organisasi yang itu berbau dengan keperempuanan gitu loh gitu. Jadi aku pertama itu sebelum ke HMPS itu aku ke organisasi keperempuanan gitu. Terus semester 2-nya baru mulai masuk di HMPS
ada fakta-fakta baru atau fakta-fakta menarik nggak Kak, selama kakak mengikuti di yang eksternal itu? Atau mungkin kakak akhirnya menemukan perbedaan nih ketika kakak mengikuti di internal sama di eksternal? Oke, baik. Kalau perbedaan sih banyak ya. Kalau perbedaan banyak. Kalau di internal itu mereka fokusnya kan fokus di apa ya, ranah akademik aja gitu. Iya, kemahasiswaan. Kemahasiswaan. Jadi menurutku itu kalau aku ikut dua-duanya ya, itu mereka kayak saling melengkapi gitu. Balance. Jadi balance gitu loh. Misalnya kayak yaitu aku ikut di internal, oh aku fokusnya nanti kan di sini gitu. Kalau aku ikut internal itu yang enggak aku dapetin di internal itu bisa aku dapetin di eksternal. Kayak misalnya itu karena aku suka kayak ekologi keperempuanan gitu, aku jadi upgrade itu tuh di luar kampus. Oh, oke. Yang mana nggak sampai dapat di ketika mengikuti HMPS, akhirnya ketika sama di eksternal dapat hal itu. Benar. Terus enaknya itu gini, misalnya ada di eksternal yang bisa diimplementasiin di internal. Nah itu kita bisa implementasiin di internal gitu. Tapi idealnya itu di eksternalnya gitu. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya di internalnya itu ada sesuatu yang bisa diimplementasikan di ranah eksternal, itu bisa. Oke, nah selain dari beberapa pengalaman kakak di organisasi, kan yang jelas kita juga tetap bisa mendapatkan pengalaman organisasi meskipun kita nggak ikut organisasi kan Kak. Misalkan kalau kita ikut kepanitiaan atau kita ikut bantu di suatu event atau acara, kita tergabung untuk membantu gitu. Nah, kakak pernah nggak sih ikut kayak bantu-bantu acara gitu, atau mungkin menjadi kepanitiaan di suatu acara gitu? Ada. Pas ini loh, saya bukan ini KPI, ini KPI. Yang ini UNIF. Boleh diangkat nggak Kak? Kayaknya itu banyak banget. Jadi ini banyak, ini balance sih itu. Kalau sih ini sebelah sini internal ini eksternal. Oh saya nggak lanjut, ini eksternal. Oke. Entah itu, kalau ini campuran, entah itu peserta sama panitia. Oke. Kalau yang lanyard ini full internal. Soalnya internal pakainya lanyard. Nah, PBAK Unif, ini aku pas PBAK Unif. Ini aku jadi pendamping. Itu tahun yang Tahun 2024. Oke. Oh, ini yang 2025 guys, ini pas jadi media kalian. Oke, oh iya. Kan itu sih dijelasin di grup-grup itu. Iya, yang banyak paparazi. Oke, teman-teman di 2025. Terus ini yang apa namanya? Semester 3 itu yang bisa masuk. Semester 3 atau semester berapa ya? Aku lupa ya. Semester 3. Jadi Ini jadi Humas dan Kesehatan di PPAK FUA 2024. wow. Belum ada kalian ya? Belum, masih Belum kelas ada. 12. Belum ada. Ini volunteer juga. Terus ada lagi ini acaranya Dema Fuad FFC. Apa itu Kak? Fuad Festival Celebration. Oh, oke. Nah, Iya, ini iya, kalian tahu. belum nemuin. Belum. Soalnya ini di akhir periode biasanya. Jadi tahun ini nggak tahu ya kalau tahun ini ada enggak. Ini aku jadi media publikasi. Ini juga volunteer. Nah, ini juga cuma dikit loh yang bisa masuk angkatanku itu. Oh. Cuma 2, kalau dari prodiku itu cuma aku tak yang masuk. Wow. Dari KPI. Salah satu orang. Ini 2024 ya. Ini Komde. Ini PPAK Fuad. Ini PPAK Fuad yang kalian. Oh, kemarin Yang 2025. kemarin. Benar. Ini aku jadi si acara. Wow. 2024. Terus udah guys.
Kalau yang ini event prodi, ini angkatan panitia juga. Iya. Ada yang luar sih. Nah ini di pondok haflah pondok kemarin. Haflah pondok. Jadi kalau haflah pondokku itu generasi 1 sampai generasi sekarang gitu. Berarti yang jadi panitia itu yang sudah lulus ya? Jadi Malahan. panitianya itu kebetulan sing tahun kemarin itu angkatanku. Terus aku salah satunya ini jadi media juga. Media. Ya karena anak KPI mungkin ya. Oh iya. Ini Sudah kebetulan identik anak KPI pasti masuk media. PDD abadi. benar. Kalau yang ini full KPI ini guys. Full KPI. Berarti event-event KPI. Ini juga. event-event KPI semuanya. Itu selama kakak menjadi HMPS awal sampai akhirnya menjadi ketua. Akhir, iya. Oke. Gitu. Nah, dari selama kakak mengikuti kepanitiaan yang sebanyak itu, nah ada hal baru nggak sih kak yang mungkin selama kakak mengikuti organisasi di internal atau eksternal akhirnya kakak menemukan suatu hal baru itu ketika kakak gabung di kepanitiaan? Mungkin sama kayak apa sih hal barunya? Wah keren banget ya. Soalnya karena dulu itu aku namanya juga masih SMP ya dulu itu masih MTS, panitia di MTS itu kan masih ngikutin yang SMA dia nih kok. Jadi ketika aku SMA itu wis nggak jadi apa-apa ya, nggak jadi apa-apa. Terus akhirnya aku upgrade di perkuliahan itu banyak banget sih. Itu misal kayak kita bisa memahami sudut pandang orang lain itu banyak banget. Ternyata teman-temanku tuh mereka pemikirannya itu banyak banget gitu loh. Kayak misalnya aku mikirnya A, terus ada temanku satunya itu iya benar pemikirannya kan. Dari obrolan itu juga biasanya beda anak organisasi sama teman-teman yang non organisasi, tapi itu juga tergantung latar belakangnya mereka juga ya gitu. Nah, selama kakak mengikuti kepanitiaan, ada nggak satu momen yang mungkin nggak bisa kakak lupain? Misal kayak chaosnya persiapan lah, atau mungkin ketika kakak menjadi panitia di PBAK itu mungkin ada menghadapi maba-maba yang mungkin riwah atau gimana lah gitu, ada nggak? Ada banyak banget teman-teman namanya masih baru ya, maba-maba baru itu unik-unik banget. Itu aku paling lucu masalahnya aku orangnya itu kalau di chat itu fast respon banget. Ya karena aku fast respon. Aku tuh fast respon banget guys. Misalnya aku nggak fast respon berarti aku pas turu. Lega balesi berarti itu. Iya, lega balesi berarti aku turu. Nah, itu kayak aku ini memang seneng kayak jawab pertanyaan kalian kan misalnya gini gimana gini. Jadi aku seneng itu menjadi seorang misal kalian bingung banget ya kadang main grup, wah aku paling sumpah itu kadang main grup itu langsung pakai banget gitu pertanyaan kan paling bingung ya nge-scroll aku paling seneng itu unik-unik banget pertanyaan kalian biasanya mabu-mabu baru gitu loh. Mungkin kadang pernah nggak sih kak sampai pertanyaan sing kayak kadang nih kita aja nggak kepikiran pertanyaan itu. Banyak tak omongin dulu kan aku tahun 2024 itu kan humas gas, biasanya aku humas juga. Itu aku juga masuk di grup-grup humas ya angkatan 24. Terus yang tahun kemarin itu kan aku juga di KPI Solid sampai KPI itu kan juga aku bagian di ranah yang penting gitu loh. Jadi yang akhirnya aku yang membuat grupnya kalian dan sebagainya gitu. Pertanyaan kalian tuh unik-unik banget. Yang paling gak pernah tak lupain pertanyaannya apa? Kan jelas ya namanya kemeja itu pastinya
boleh yang blus atau enggak ada kancingnya gitu loh. Jadi, ini pertanyaan mereka itu lucu. Kak, kemeja itu boleh ada kancingnya enggak? Boleh ada kancingnya enggak? Terus ada lagi pertanyaan sing ngene. Kan udah kayak nek apa sih nek rambut iki wis jelas ngono Cak, tapi pertanyaan kalian itu di luar nalar banget. Kak, kalau misalnya lengannya enggak ada kancingnya gimana? Ya kan enggak mungkin tau panitia ngeliatin lengannya nek kancingnya apa enggak. Kan kayak enggak mungkin banget gitu loh Cak. Tapi itu bener-bener kocak sih menurut gue. Itu sih enggak pernah tak lupain. Tapi kan ya jenenge apa ya Kak ya, jenenge yo takut keliru ngono. Engko diapakne lah Tapi wis SMK. Wis SMA sing takok. Kok iso langsung nek kancingnya apa enggak? Oke, nah gini, kan ini berarti kan banyak pengalaman-pengalaman kakak selama mengikuti organisasi, baik itu di organisasi internal, eksternal, ataupun mengikuti kepanitiaan. Nah, gimana kakak itu melihat, kan yang namanya mahasiswa kan banyak tuh Kak, ada yang dia ikut aktif di organisasi, ada juga yang ikut tapi dia pasif, ada juga dia yang enggak, lebih fokus ke akademik. Nah, ketika kakak melihat keberagaman itu sebagai sekarang posisinya itu mahasiswa yang aktif ikut berorganisasi, gimana kakak melihatnya gitu? Mungkin kayak melihat mahasiswa sing dia enggak ikut organisasi gitu, gimana? Biasanya teman-teman yang ikut organisasi itu wajahnya kayak agak asing-asing ya. Kayak misalnya kalian aktif deh, contoh kecil HMPS, aktif di HMPS gitu ya. Oh kadang orang lain itu gini, aku kayak tau roh Kak awak muda, aku kayak tau roh awak muda, ngono. Biasanya soalnya kan ya itu kalian gampang aktif di satu organisasi itu wajah-wajah kalian itu kayak terdeteksinya itu cepet tuh loh. Kayak aku tahu awak muda tapi dengan dia oh ternyata neng gini, oh ternyata neng gini itu kan bagian dari oh ternyata aku seaktif itu sampai aku dikenali teman-teman sing nggak aku kenal gitu loh. Biasanya kayak gitu, jadi aku kayak ya itu biasanya aku. Tapi ketika sampean melihat kayak ini apa sih melok organisasi gitu, ada mahasiswa yang mungkin dia nggak ikut organisasi gitu, terus dia bilang kalau ini foto melok organisasi buat waktu, mending karoane kita fokus kuliah, kita karoane fokus untuk ngerjain tugas, fokus sama akademik kita, IPK gitu. Nah kan biasanya bilangnya kayak gitu. Nah ketika sampean mendengarkan hal itu sebagai posisinya sampean sekarang ya aktif di organisasi, itu gimana? Kalau aku sih it's okay. Soalnya kita punya apa ya, latar belakang yang berbeda. Setiap orang itu punya latar belakang yang berbeda. Mungkin latar belakangku itu mendukungku untuk oh ternyata aku suka organisasi, tapi latar belakang orang lain belum tentu itu menuntun dia untuk suka organisasi. Jadi mungkin mikirnya Allah enak kerja daripada organisasi. Banyak banget aku nemuin sekarang itu kayak gitu. Nah, yang jelas kan itu akhirnya membuka pandangan sampean kayak akhirnya menjadi seberapa penting sih organisasi itu. Nah, menurut sampean seberapa penting organisasi itu? Kalau aku sendiri, jujur ini sangat penting. Karena aku emang orangnya itu senang ketemu orang-orang baru. Terus ketika aku ternyata ikut tadi kayak misalnya aku di Surabaya, aku di Malang, aku di Kediri itu ada yang bisa aku calling gitu loh. Teman-teman ki enak sing kalau nggak gitu biasanya ini di sini ada acara kesini aja nggak apa-apa gitu loh. Jadi aku suka banget. Terus misalnya kita kemarin itu aku baru selesai sekolah SKK. SKK di Kediri, sekolah apa tuh ya Allah, sekolah kader Kopri. Sekolah kader Kopri. Jadi di Kediri itu ternyata dia itu temennya temanku gitu. Temannya temanku, terus ternyata dia juga satu organisasi, dia MPS KPI juga. Nah di situ
ternyata. Dia juga warga KPI yang sama juga semesternya. Nah itu kita sharing. Oh itu kan dia kan Syahwasil Kediri. KPI Kediri. KPI Kediri. Terus kita sharing KPI Kediri ki ya apa gini. Oh, terus KPI Win ki ya apa gini kan gitu kan. Nah, terus pas Fescom kemarin itu sebelum Fescom itu aku juga diajak ngopi sama teman-teman yang di Kediri itu kesini gitu loh. Jadi mereka itu calling, Rika, ini aku udah tulung aku, kamu bisa ngopi enggak? Jadi ya itu kayak timbal balikan gitu loh. Nah ternyata silaturahmi itu nggak putus setelah kita ketemu aja. Jadi setelah ketemu pun kita bisa tetap nyambung silaturahmi. Mungkin setelah momen ketika zaman perkenalan itu selesai, itu nggak cuma selesai di sana. Betul. Jadi bisa diterusin gitu. Jadi nggak cuma misal aku udah Kediri terus aku paling temanku, tapi temanku yang Kediri juga kesini ngolin aku gitu. Oke. Nah dari semua organisasi yang sampean ikuti atau kepanitiaan yang sampean ikuti, yang paling mengubah cara sampean memandang atau mungkin mengubah cara sampean berpikir itu yang mana? Yang jelas kan semuanya penting ya, semuanya berkesan, tapi yang paling berkesan atau yang paling mengubah cara pandang sampean itu apa? Ya ketika aku menjadi ketua itu paling menurutku paling berkesan banget karena itu banyak banget pelajaran sing ternyata itu aku belum ternyata pandanganku itu belum sampai ke sana loh gitu. Itu akeh banget guys ternyata. Terus kemampuanku itu kan malah aku terpaksa untuk memampukan sesuatu yang belum aku mampu. Ya kan akhirnya aku jadi mampu untuk ya ini mau merangkul semua teman-teman, merangkul maba juga, merangkul kalian juga. Nah, akhirnya angkatan kalian juga lainnya aku kadang chat sampai sekarang pun juga ada masih yang kontak, masih ada yang kontak aku lah misal ada apa gitu. Mereka masih tanya-tanya. Jadi kayak aku tuh merasa dihargai ketika aku tuh masih dicari gitu loh. Jadi kok berkesan banget. Oke. Mungkin ini yang terakhir nih ya kayak dari berarti kan ini bisa kita ambil nih jalan tengahnya kalau dari pengalaman organisasi itu kan nggak hanya menambah sekedar portofolio kakak untuk mungkin di kurikulum vitae atau mungkin portofolio yang lainnya, tapi memang sangat berpengaruh ketika kakak untuk meneruskan kehidupan selanjutnya, mengubah cara pandang kakak, mengubah cara sampai berpikir, dan masih banyak hal lain. Nah, sekarang apa sih kak yang mungkin kakak bisa rasakan ketika dulu sebelum kakak belum mengikuti organisasi satupun, sampai akhirnya sekarang sampean sudah mengikuti banyak sekali organisasi gitu, yang akhirnya membuat sampean upgrade gitu, yang paling dirasakan? Seperti apa ya, kita itu gimana ya, kayak aku itu suka hidup di keramaian. Kayak dulu itu pas aku enggak, itu rasanya beda banget, kayak panas ke dingin, itu rasanya beda banget. Sebelum aku kenal sebelum aku masuk ke organisasi upgrade lagi itu di perkuliahan, itu dulu itu cuma teman-temanku ya cuma itu aja gitu loh, itu aja, terus kemana-mana ya cuma itu aja kayak gitu. Jadi karena dulu memang lingkupnya di pondok juga ya, jadi kayak teman-teman itu aja kayak gini aja, terbatas gitu, terbatas banget. Terus obrolannya karena temennya itu aja, obrolannya kita ya tetap itu aja kan. Jadi kalau perbedaannya jauh banget, karena ketika kita punya banyak teman, itu pemikiran atau obrolannya itu akan semakin banyak juga. Kalau kita temennya cuma itu aja, berarti ya tema obrolannya kita itu bisa jadi itu aja, tapi tetap tidak
tidak menutup kemungkinan obrolannya itu bisa luas jangkauannya gitu. Oke. Nah, oke, mungkin cukup menarik ya pembahasan kita pada malam hari ini. Apalagi kita membahas seputar ya yang mungkin awam banget di lingkungan mahasiswa. Apalagi ini pembahasannya seputar organisasi yang pasti masih banyak mahasiswa yang pro kontra bahwa organisasi itu penting, bahwa ada yang ngomong juga organisasi itu cuma buang-buang waktu dan lain sebagainya. Tapi yang jelas hal itu tergantung bagaimana cara kita memandang organisasi itu sendiri ya Kak. Yang gimana mungkin kalau kita ambil positifnya kita akan mendapat feedback dari organisasi itu sendiri. Cuma yang jelas kalau kita lihat dari cerita Kakak, selama kita mengikuti suatu organisasi itu berarti kita tidak hanya diam menumpang nama, tapi kita juga kita juga mengusahakan agar kita juga mendapat apa yang kita harapkan. Benar. Nah, oke. Nah, sebelum kita akhiri keseruan podcast kita pada malam hari ini, mungkin dari Kak Rike ada closing statement nggak sih untuk pemirsa yang lagi nonton gitu? Kalau closing statement ada, aku selalu buat statementku ini menjadi kiblatku sendiri. Oke. Terus aku kalau kalian benar-benar fokus ya, setiap pas ketika aku jadi ketua itu, setiap aku selesai biasanya sambutan. Nah, selesai sambutan itu aku pasti ada closing statementku yang ini. Gimana? Hidup itu kalau tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Oke. Itu ngena banget sampai saiki karena aku itu orangnya ya itu loh guys, kayak satu kata-kata itu bisa numbuhin semangatku, itu jadi kiblat banget, Jadi prinsip gitu ya. benar, jadi prinsip banget. Hidup kalau tidak dipertaruhkan tidak akan dimenangkan. Oke. Berarti memang harus benar-benar diusahakan dan diupayakan untuk mencapai goal yang kita inginkan. Benar. Oke. Itu akan menjadi satu kata-kata penutup kita pada pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir, yang sudah mungkin kita bisa menemani makan malam teman-teman ya Kak ya, selama mungkin kurang lebih 30 menit ini. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat-sangat mau menemani perbincangan kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih kepada Kak Rike sudah bersedia untuk datang ke sini mengikuti program kita. Terima kasih banyak udah mau berbagi pengalaman yang mungkin mahal sekali, yang jarang sekali kita anak-anak yang baru masuk ke dunia perkuliahan ini tahu. Dan semoga untuk Mbak Rike selalu sukses untuk kedepannya. Semoga semakin banyak lagi pengalaman-pengalaman di dunia organisasinya mungkin. Nah, oke, terima kasih juga buat seluruh pemirsa dan teman-teman. Jangan lupa untuk terus tunggu program-program project-project dari kita ke depan ya. Oke, dari saya Sobol Ramadan dan Kak Rike Diana Putri pamit undur diri. Terima kasih. Selamat malam.